pertemuan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur karena rahmat-Mu yang telah mengumpulkan kami di tempat ini, teristimewa Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya. Kami mohon berkat-Mu untuk acara hari ini, semoga Engkau sendiri memberkatinya dengan urapan Roh Kudus sehingga acara ini menjadi acara yang memberi inspirasi sehingga kami lebih mengasihi Engkau dengan lebih lagi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang Kau percayakan dalam hidup kami. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang bermakna dalam hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam kepada Romo, Frater, Ketua Pembina PTRS, Ketua Umum Paguyuban Tulang Rusuk, beserta semua anggota alumni Tulang Rusuk. Kami dari Panitia Arisan melaporkan bahwa pada kali ini yang akan hadir adalah sekitar 230 orang, dan kami dari Panitia berterima kasih atas kehadiran dari para peserta. Ucapan terima kasih atas dukungan dari para ketua, wakil ketua, pembina, dan khususnya kepada panitia beserta dari bidang Medcom, dari bidang keluarga dan sosial yang telah mendukung kegiatan ini, karena tanpa dukungan kalian acara ini tidak akan berjalan lancar. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan di acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan sebelum kami tutup, kami gunakan kesempatan ini. Tema pada hari ini adalah mengikuti masa lalu yang menginspirasi dan melangkah pasti ke hari esok. Di lain itu, kita juga menggunakan kesempatan hari ini untuk mengenang 3 tahun wafatnya Romo Halim yang tercinta. Dari situ kami diperkenankan untuk mengundang para nafiri, Pak Markus, Bu Retno, untuk hadir, mengingatkan kembali, menggairahkan kita bernostalgia dengan lagu-lagu yang kita dapatkan saat kita mengikuti retret Tulang Rusuk. Semoga acara hari ini dapat membuat semua yang hadir di sini menjadi senang, menjadi bahagia, dan kami doakan semuanya diberkati Tuhan. Amin. Shalom. Yang saya hormati Romo Jelantik, Romo dari Provinsial SVD Jawa Peter Paulus hadir, Bluder Made dari Seminari Tinggi Surya Wacana Malang, Pater Yohanes Wayan, salam ya. Terus Pater Agus, sebetulnya ya tadi saya ngomong jujur Pak, saya mau ngada Pater Agus dansa di depan tadi, supaya lebih meriah. Nanti kita lihat kalau ada waktu ya. Dan 7 frater, terus dari Novis Batu ada Pater Joko Sunaria, kemudian misionaris dari China, Pater Yosef Cui, Ni Haoma, dan mungkin kalau ada yang pater-pater yang belum saya sebutkan, saya berikan salam yang terbaik. Yang terkasih para pengurus Paguyuban Tulang Rusuk, terutama Ketua Dewan Pertimbangan Pak Sutri Jevi Listia, dari Dewan Kehormatan Pak Cok, Butin, dan segenap pengurus inti Paguyuban Tulang Rusuk yang tidak mungkin sebutkan satu persatu, saya sampaikan selamat malam untuk hadirin sekalian yang saya hormati. 2-3 orang yang berkumpul ya dan berdoa, pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apalagi ada 7 pater ya, jadi garansinya lebih maksimal ya. Dan kepada Romo Jelantik yang sering mendampingi PTRS sejak awal berdiri, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena Romo Jelantik selalu berkenan untuk mengisi acara-acara di PTRS di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Rumah Sakit Gotong Royong. PTRS pernah berkunjung ke Seminari Tinggi SVD Surya Wacana di Malang. Pada saat itu saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Tulang Rusuk
merasa bersyukur telah diberi kesempatan. Seperti yang tadi saya bisikin kepada Romo dari China ya. Nimen ke women ji hui. Ya, you give us opportunity. Ya, kita telah diberi kesempatan, diberi opportunity untuk memberikan spot kepada seminari SVD Surya Wacana Malang. Setelah itu kami juga memberikan subsidi beasiswa kepada 7 frater yang akan melanjutkan studi S2-nya. Tentu ini inisiatif dari Ibu Gloria ya. Mana Ibu Gloria? Oh ya, terima kasih Bu Gloria. Setiap Ibu Gloria mengetok pintu hati, itu selalu mendapatkan reaksi respon yang baik dari teman-teman Paguyuban Tulang Rusuk. Pada kesempatan ini pula, kami seluruh pengurus PTRS dengan koordinator bidang sosial beberapa minggu yang lalu telah berinisiatif untuk mengumpulkan sumbangan yang akan kami serahkan untuk Novis Batu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap peserta arisan. Dukungan kalian kepada bidang arisan telah membuat kita menjadi lebih guyup. Melalui bidang arisan telah memberikan kontribusi kepada HKY beberapa saat yang lalu. Komunitas Paguyuban Tulang Rusuk ini termasuk komunitas yang diberkati. Dan yang paling penting, kita semua boleh tumbuh di dalam keluarga. Saya ingin menyampaikan, minggu yang lalu kebetulan saya ke Jakarta ini duduk bersebelahan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Beliau cerita bahwa waktu rumah singgah itu beliau juga ikut meresmikan. Ternyata Paguyuban Tulang Rusuk juga sangat dikenal oleh Wakil Gubernur Jatim, ya, Wakil Gubernur Daerah tingkat 1 Jawa Timur. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bersama-sama. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Tunjuk pasangan. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti hati janji-Mu Tuhan. Ayo rangkul pasangannya dong. Terima kasih Tuhan. Oh, pria yang bernyanyi. Tulang rusuk yang telah hilang. Wanita. Tulang rusuk yang telah hilang. Ayo, angkat jarinya dua gini ya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya. Hey, selama-lamanya kami berdua melayani. Silakan cium pasangan Anda masing-masing. Cium Bapak Ibu, cium pasangannya, ciumlah masih kalau diberi kesempatan. Barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat,
ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah kebenaran hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Sejak awal Yesus sudah menunjukkan bahwa keluarga adalah bagian sentral dari kehidupan. Dan dia berpikir lebih universal. Tidak hanya keluarga yang dekat, tetapi juga keluarga yang di luar kandung itu adalah saudara. Saudara-saudara sekalian, mungkin nanti kita akan melihat juga ketika Yesus itu mengatakan kepada ibu bapanya ketika hilang di bait Allah, mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di tempat kepentingan Bapakku? Dan sama sekali tidak memperhatikan bagaimana Yusuf dan Maria itu berjalan dari Nazaret menuju ke Yerusalem untuk mencari dia. Saudara-saudara sekalian, janganlah kita tetap berpancang pada kata-kata yang keras dari Yesus, karena cukup banyak yang tidak keras. Di sini kita melihat bahwa masa lalu yang dibangun oleh Yesus tidak selalu dengan kelembutan. Dan tidak selalu masa lalu itu diawali dengan sesuatu yang manis. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak begitu mengenal bahwa sebenarnya saya ini bukan dari keluarga yang sejak awal adalah Katolik. Ayah saya adalah penjaga masjid. Jadi dia itu yang ngukul beduk. Dia bisa salat. Dia bisa azan maghrib. Dalam perjalanan waktu, mereka menikah secara adat Muslim. Karena ibu saya memang berbau keraton, jadi Jawa tapi kejawen. Dan ayah saya Muslim karena memang kakek saya adalah haji. Haji dalam arti yang sesungguhnya, karena istrinya 4. Dan ketika kemudian keluarga kita pindah ke Bali, disitulah kemudian di Kepundung itu ayah ibu saya berkenalan dengan Romo Hene. Kemudian saya dipermandikan oleh Romo Hene, adik yang lain oleh Romo Embuiru. Kemudian karena kebetulan ayah saya kemudian harus studi, dia harus bahasa Inggris, belajarlah dia pada Romo Sadek. Dan Romo Sadeklah yang membuat dia lulus. Dia mengatakan bahwa sebetulnya pada waktu mau berangkat ke Amerika itu dia mendapatkan suatu yang ya mungkin dia mengatakan ini pertolongan Bunda Maria. 50 yang berangkat cuma 2. Dia mengatakan karena waktu itu tes itu kan true false, jawabannya cuma begitu kan. Jadi cuma ngisi. Lalu ketika lembaran dibagikan, dia menerima lembaran itu apa? Sudah ada isinya. Mungkin gurunya itu salah, tapi bagi dia ini adalah bantuan Tuhan. Dia memang berdoa salam Maria. Ayah saya itu setelah menjadi Katolik, ya menjadi Katolik yang menurut saya konservatif ya. Ya mungkin karena memang pendidikan romo-romo dulu ya. Jadi setiap hari misa, selalu rosario, di jalan pun kalau nyopir juga nyanyi Dewi Maria. Dan berangkatlah dia ke Amerika. Sehingga masa lalu keluarga saya adalah masa lalu yang sungguh-sungguh terberkati. Setelah itu ayah saya memang tidak pernah tidak menjadi pengurus Dewan Paroki. Ayah saya kan menjadi ketua Dewan Paroki Katedral pada waktu Monsignor Debio menjadi pastor paroki dan saya misdinar di situ.
Dan setelah itu, dimanapun dia berada, dia selalu menjadi pengurus, mulai dari stasi di Jakarta, di Bintaro itu, pernah terjadi, ayah saya itu ketua Dewan Paroki, ibu saya itu ketua WK, adik saya itu ketua Mudika, tinggal saya pastor di situ, paroki sudah menjadi milik saya. Tapi itu terjadi. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa bukan berarti bahwa ketika dia harus menjadi Katolik, dia tidak mengikuti kursus dan sebagainya. Kursusnya cukup ketat saat itu. Dan itulah juga yang membuat ayah saya ini menjadi keluarga Katolik yang konservatif, yang kadang menurut saya ekstrim ya. Saya masih ingat adik saya itu, kita semua mesdinar. Adik saya itu mestinya mesdinar, dibangunkan tidak bangun. Diambilkan air dengan ember, biur, berangkat. Jadi kita sudah terdidik dengan hal yang semacam itu. Tetapi yang terjadi memang, tidak selalu kekerasan itu harus diantisipasi dengan negatif. Tetapi itu bisa menjadi pemacu. Jadilah kemudian keluarga kami adalah keluarga yang sungguh-sungguh ya hidup dengan kekatolikan, dan bukan berarti bahwa itu keluarga kami itu mengalami nasib yang selalu menguntungkan. Tahun 65, ayah saya pulang dari Amerika, dan Bung Karno waktu itu dalam situasi, sebelum itu Bung Karno sungguh-sungguh terkontaminasi oleh komunis. Sehingga semua lulusan yang dari barat, dari Eropa, itu sungguh-sungguh datang dan tidak mendapatkan pekerjaan. Kita mengalami kehidupan di Makassar, kehidupan yang sungguh-sungguh pahit. Kita hanya bisa makan 1 kali sehari. Karena memang tidak ada gaji, tidak diberi tempat. Dan saya masih ingat ketika kemudian terjadi pertumpahan G30S tahun 65, keluarga kami pindah di Jogja, dan malam itu saya masih melihat ibu saya dan ayah saya mengatakan, kamu di rumah saja, kita akan pergi. Jangan keluar rumah. Nanti kalau ada lampu mati, tetap di kamar. Jangan keluar. Saat itu memang terjadi pertumpahan darah, ya, G30S. Dan ayah saya dari mana? Ayah saya di Pasturan Pugeran, dilindungi oleh Romo Alexander Joyo Siswoyo, yang nantinya menjadi Uskup Bandung. Dia adalah anggota DPR, dan dia tahu persis situasi malam itu. Maka dia bilang, Pak, masuk Pasturan. Setelah itu memang kemudian keluarga kami adalah keluarga yang mulai, karena kemudian Bung Karno lengser, maka ayah saya mendapatkan jabatan, ya seperti yang memang direncanakan, dan jadilah kami kemudian keluarga dengan normal. Ya. Ayah saya sempat di Jakarta lama menjadi ya eselon 1 lah, karena dia kalau ada film diputer, itu kan ada lembaga sensor film. Ya. Itu yang tanda tangan ayah saya itu 15 tahun dia menjadi pejabat. Situasi yang memang sudah berubah. Artinya, perjalanan iman itu tidak pernah kemudian, bukan berarti orang beriman itu kemudian dia selalu beruntung dalam hidupnya. Beriman berarti apalah? Berarti dengan iman itu orang siap untuk menghadapi situasi yang paling sulit. Dan itu adalah modalnya. Dalam perjalanan waktu memang saya kemudian tidak menjadi imam di Jawa Tengah, karena meskipun ayah saya berasal dari Jawa Tengah. Tapi saya bekerja untuk Keuskupan Surabaya karena apa? Karena ayah saya pernah di Surabaya cukup lama, di RRI Surabaya cukup lama. Dan saya melihat jumlah Romo Projo waktu itu cuma 3. Munsuri Debyo, Romo Hadi, Romo Lugano. Tidak ada. Maka kemudian saya bekerja di Surabaya. Dan awalnya memang saya orang Jawa Tengah, jadi sesuatu yang kasar itu buat saya kadang-kadang tidak enak itu. Orang Surabaya itu kan biasa untuk mengatakan, dalane mbahmu yo. Itu kan untuk orang Jawa Tengah itu kan suasar sekali. Awalnya saya dulu hampir keluar dari seminari di Garum itu, gara-gara seperti ini.
Tapi kemudian ada Romo yang dari Jawa Tengah yang mengatakan, jangan cepat-cepat melihat kata-kata kasar itu sama dengan orangnya juga kasar. Kamu coba dulu. Dan akhirnya memang lama-lama saya terbiasa. Kata-kata kasar bukan berarti itu adalah hatinya juga kasar. Tetapi itu adalah ungkapan original dari seseorang. Dan lama-lama saya terbiasa dengan hal yang semacam itu. Dan bekerjalah saya kemudian di Surabaya. Dengan kurun waktu yang cukup panjang sampai sekarang, saya sudah 40 tahun menjadi imam di Keuskupan Surabaya. Dan memang saya paling mengesan mengikuti retretnya tulang rusuk. Saya sudah mengikuti Marriage Encounter. Saya sudah mengikuti Choice Encounter dan sekarang menjadi tim. Di Jati Jejer, perkenalan, maju satu persatu. Romo Halim tidak kenal saya. Mendengar setiap pastornya, lalu saya berangkat sendiri. Romo Halim, mana pasangannya? Saya diam aja, saya tidak menjawab. Yang lain, itu Romo. Dia malu, dia takut sekali. Sorry. Saya tidak tahu sama sekali. Romo siapa? Romo Jelantik. Oh, sekretarisnya uskup. Iya. Waduh, terima kasih mau ikut. Dan memang waktu pembasuhan kaki, itu saya merasa bahwa ya apakah artinya kita ini? Ya. Apapun jabatan kita, apapun prestasi kita di hadapan Tuhan, kita tetaplah orang yang tidak ada apa-apanya. Dan memang merendahkan hati itu sesuatu yang merupakan suatu perjuangan. Beberapa tahun kemudian ketika Romo Halim sudah sering memberikan retret itu, saya masih ingat orang ini sudah menjadi imam pada usia yang umur. Dia akuntan. Dan saya dengar ceritanya dari Romo Haryanto. Pada waktu dia mempersiapkan khotbahnya di Goji itu, saya masih ingat. Saya keluar dari tempat kemudian karena saya harus ke belakang, ke rostran. Saya lihat dia apa nih. Dia di pojok, gelap-gelap dia buat catatan. Sampai center ini. Waduh, Romo, kok ya saya ini sudah tua. Saya ini kalau harus memperhiaskan itu bukan barang yang sederhana buat saya. Saya ini sudah tidak muda lagi. Jadi saya harus ingat, saya harus catat, harus apa. Saya bilang, wah hebat orang ini. Artinya, dalam masa tuanya, dia tidak pernah merasa bahwa perjuangan untuk tulang rusuk itu harus kendor. Selagi dia masih punya tenaga, dia masih punya kekuatan, dia tetap menjalankan itu. Dan saya kadang-kadang saya berikan kertas sama dia, tapi enggak, ya cuma bayar kertas itu dia coret-coret. Habis itu dia bicara, ya saya mengatakan orang-orang semacam ini memang tidak bisa diganti ya. Dia muncul begitu saja dan dia hilang, ya sudah. Kita ya moga-moga muncul lagi orang yang seperti itu, tapi tidak bisa. Itu keunikan orang. Maka saya kira kalau kita mau mengingat masa lampau kita berhubungan dengan Romo Halim dengan tulang rusuk, janganlah sia-siakan perjuangan Romo Halim. Memang dia one man show, ya. Tetapi kita melihat bahwa begitu cintanya dia pada nilai kekeluargaan, nilai keluarga yang ya dia berasal juga dari sebuah keluarga. Dan dia tahu bahwa keluarga ini adalah basis dari gereja Katolik. Tidak ada keluarga yang baik, tidak ada romo. Mau datang dari mana romonya? Dia tidak turun dari langit. Dia berasal dari keluarga-keluarga Katolik. Maka saudara-saudara sekalian, perjalanan kita masih panjang. Dan pasti kita hidup dengan kekerasan dan kelemah lembutan. Seperti juga Yesus mendidik murid-muridnya dengan kekerasan dan kelemah lembutan. Dan berakhir dengan apa? Dengan terbentuknya gereja. Meskipun jemaat Kristiani baru berkembang pesat setelah Yesus tidak ada, tetapi kita lihat hasilnya dari para murid. Para murid yang percaya dengan Roh Kudus yang menerangi mereka.
Sehingga jumlah 6.000 pada baptisan pertama itu menjadi bertahan dan selalu bertambah. Mungkin kita tidak pernah berhitung. Yesus wafat pada umur 33 tahun, tahun 31 Masehi. Dan Gereja Katolik harus berjuang 300 tahun, karena baru 313 itu Konstantinus memperbolehkan Gereja Katolik itu bebas. Tapi selama 300 tahun, Gereja Katolik hidup di mana? Hidup di katakombe. Dikejar-kejar dengan taruhan nyawa. Tapi jumlahnya semakin bertambah. Kalau kemudian kita mau bertanya, memang kisahnya Konstantinus kan mendapatkan vision dari Kristus ketika dia bertempur dengan Maxentius perang saudara, dan Yesus mengatakan pakailah tanda ini, artinya tanda salib. Itu adalah penglihatan Konstantinus menurut sejarah versi kita. Tetapi kalau kita melihat situasi sosial politik pada waktu itu, Konstantinus tidak bisa tidak merangkul orang-orang Katolik. Karena apa? Seluruh kekaisaran Romawi sudah Katolik. Secara politik dia harus memperbolehkan agama Katolik menjadi agama negara. Nah, ini mungkin kita tidak melihat. Maka saudara-saudara sekalian, Gereja Katolik dibangun dengan sejarah yang panjang. Dan janganlah sia-siakan apa yang sudah dimulai oleh Yesus. Dan jangan pula sia-siakan apa yang sudah dimulai Romo Halim. Semoga Paguyuban Tular Risuk mengenal dan menghayati hal ini, sehingga perkumpulan ini semakin hari semakin membuat banyak orang bergabung di dalamnya. Karena nilai yang Anda perjuangkan adalah nilai yang esensial dalam keluarga, kesetiaan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, perkenankanlah kepada malam hari ini kami bergembira bersama anggota-anggota kami yang berulang tahun. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berterima kasih atas santapan malam yang akan kami terima sebagai anugerah dari kemurahan-Mu. Semoga makanan yang disediakan menyelamatkan jiwa dan badan kami dan menambah persaudaraan kami. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. With all my heart that's
hari ini Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya Hoki datang tamu penting ya, tamu luar biasa, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, yang kebetulan minggu yang lalu saya ini satu pesawat dengan beliau. Terus saya ngomong bahwa teman-teman ini banyak yang di Lion Club berbuat sosial sebagai organisasi internasional, juga dari Paguyuban Tulang Rusuk, Pak. Jadi tulang rusuk ini dalam 20 sekian tahun itu telah menggerakkan salah satu program itu adalah donor darah. Dalam satu hari mengumpulkan 1.300 sekian kantong darah dalam satu hari. Dan itu rutin dilakukan setiap tahun mungkin 2 kali selama bertahun-tahun. Wagub kalau nanti berkenan akan melantunkan 2 buah lagu untuk memeriahkan. Ya, Pak? Beliau ini S2-nya umur 22, Pak. Saat ini usianya masih 39 tahun. Saya percaya akan mendapatkan amanah yang lebih besar, lebih tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada yang mengatakan bahwa memang melakukan kebaikan sendiri-sendiri bisa, tapi melakukan kebaikan bersama-sama akan lebih dahsyat. Nah, inilah yang saya bersyukur bahwa di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya dan juga di sekitarnya, kepedulian masyarakat ini telah terwadahi dari berbagai organisasi dan perkumpulan. Salah satunya adalah paguyuban ini. Saya berharap bahwa arisan ini akan semakin merekatkan. Karena kita tahu masalah di dunia kita itu sangat besar. Itulah sebabnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kehadiran saya malam hari ini singkat, tapi mudah-mudahan semakin menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat berterima kasih atas kepedulian yang telah dilakukan, telah didedikasikan oleh Paguyuban Tulang Rusuk selama ini. Dan saya nggak sengaja ketemu Pak Teguh, kita berbincang banyak hal. Saya pikir tadinya urusan nyanyinya itu bercanda. Bercanda apa serius ini? Jadi nggak boleh pulang sebelum nyanyi? Wah. Baik. 是心告诉我，今天你像是个人世，夜夜陪着你在海西经又如何？为谁是不相说，了似是有言，而漂泊着你，狂浪的心停在哪里？ 写信告诉我，今天你想拥有什么？梦里外的我是否阻让你无中存着？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛。为何你明明长了情，却又不靠近？Mari kita tahu ya. 是这样的心情。Berikut ini adalah lagu-lagu di mana retret tulang rusuk ini membuat para suami istri menjadi lebih mesra. Kiranya lagu-lagu ini dapat didengarkan di rumah.
Terima kasih. Ya, mungkin sekalian mumpung panitia ada di atas, kita buka foto dulu ya sekalian ya. I've been lying to you time after time. I've done my senses, but committed no crime. And that mistake I made of you, I've had my chance and into my face that I'm gonna cry. We are the champions of red, and we keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the Malam hari ini saya diajak diminta untuk memberikan sedikit kesaksian dengan Romo Yusuf Halim. Bagaimana Romo Yusuf Halim itu adalah seorang imam dan seorang gembala. Dia adalah seorang pendoa dan juga seorang pekerja. Jadi malam hari ini kita juga berkumpul, kita mau mengenang dan menghormati dengan kasih Romo kita yang tercinta, Romo Yusuf Halim. Beliau dilahirkan 12 Oktober 1956 dan meninggalnya tanggal 29 Januari 2021. Kalau Bapak Ibu perhatikan stola atau alba dari Romo Yusuf Halim, ada gambar Arnoldus Jansen dan ada Santo Yosef Renademets. Dan beliau meninggalnya persis pada tanggal pesta Santo Yosef Renademets. Bapak Ibu, beliau adalah yang pertama dari kami Romo SPD Provinsi Jawa yang dikremasi. Sehingga ketika beliau meninggal, kami harus minta izin dulu ke Roma, apa boleh dikremasi. Kita tahu beliau juga yang pertama membangun rumah kolumbarium, rumah jenazah, rumah abu di Batu. Romo Yusuf Halim saya tahu berdoa. Setiap kali memberi retret dia berdoa banyak sekali. Kebetulan saya sekarang masuk dalam tim yang melanjutkan retret tulang rusuk. Bersama dengan Romo Lukas, Romo Sigit, dan saya. Saya merasakan memang luar biasa beliau. Beliau inikan retret itu sendirian. Sekarang kami bertiga. Saya mengatakan luar biasa. Dan karena apa Bapak Ibu? Doa beliau sangat kuat. Doa dan puasa. Beliau juga mendirikan Mutiara dalam Doa. Retret wanita diurapi. Retret Maria diberkati, pria diberkati, retret mutiara berharga, retret keluarga. Dan sampai saat ini baru kami bisa menjalankan retret tulang rusuk. Berat sekali. Mencari orang seperti Romo Halim tidak bisa. Maka benar tadi Romo Jelantik mengatakan akan muncul pada saatnya dan hilang pada saatnya. Dan kami diminta oleh SPD Provinsi Jawa untuk melanjutkan itu. Kadang-kadang kami pun merasa tidak kuat. Saya menyebutnya singkat warisan Romo Yusuf Halim itu apa? Yang pertama adalah warisan rohani, teladan kehidupan. Lalu yang kedua, warisan rohani pengajaran antara lain. Coba lihat Bapak Ibu. Setiap kali retret beliau pasti mengatakan apa? Buka Alkitab. Baca firman Tuhan. Dan luar biasa Romo Halim mengajarkan kita bagaimana membaca kitab suci, bagaimana mengartikan kitab suci itu. Alkitab firman Tuhan, Ekaristi, adorasi. Coba Bapak Ibu ingat bagaimana kita mengalami adorasi itu. Bagaimana Romo Halim mencium kaki Bapak Ibu, membasuh kaki Bapak Ibu. Banyak pengalaman rohani terjadi di situ. Bunda Maria, pasti ingat. Bapak Ibu masih terkenang bagaimana beliau mengajarkan tentang Bunda Maria. Dan juga Santo Yosef. Dan juga tentunya hidup keluarga.
25 tahun tulang rusuk, saya baca bukunya luar biasa. Bagaimana menjelaskan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Romo Yusuf Halim. Dan tentu warisan yang lain juga warisan fisik. Rumah retret termasuk Geraha Wacana Pak Teguh ya. Pasti nama-nama Bapak Ibu ada yang tercantum di depan. Beliau juga membangun banyak kapela dan gereja. Dan juga tempat siarah. Setiap tahun saya sebenarnya membuat retret yang namanya retret 3R. Remember, Rejoice, dan Renew. Remember, kita mengenang Romo Halim. Rejoice, kita bersuka cita karena boleh mengalami hidup bersama orang lain. Dan kemudian Renew, kita membaharui diri. Izinkan pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sumbangan ya. Untuk dari PTRS untuk lembaga formasi mereka. Jadi mereka mendapat bantuan luar biasa dari PTRS. Terima kasih Pak Teguh, Ibu dan juga Pak Jeffrey dan Ibu. Dan juga segenap pasutri pengurus PTRS. Juga Pak David Raditya, Ketua Bidang Arisan malam hari ini. Dan juga Pak Yudi Cahyo Purnomo, Wakil Ketua Umum 2. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan kami bagi para SPD. Semoga adik-adik muda kita ini nanti kelak bisa menjadi misionaris yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih untuk dukungan bagi kami untuk menjadi seorang biarawan misionaris. Dan tentunya semua ini juga karena koko kami, kakak kami, Romo Yusuf Halim. Mari kita beri aplaus untuk Romo kita yang tercinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh mengaturkan limpah terima kasih dan puji syukur kepadamu untuk berkat-Mu, penyelenggaraanmu dalam acara kami malam hari ini. Semoga berkat-Mu ya Tuhan turun untuk kami, untuk keluarga kami, semua orang yang akan kami bantu. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu, sertailah perjalanan hidup kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dan dampingilah kami selalu, agar semakin hari semakin dekat dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita rilekskan bintangnya dulu sebelum berangkat dari tempat ini. Frater-frater akan membantu. Oh, berarti 4-4-1. Oke ya. Ingat ya, 4-4-1. Ada yang catat ya? 4-4-1. Oke, berikutnya. Ya, tunjukkan di depan kosong, ujungnya kosong, depannya 5-0-0. Berikutnya 5-0-0. 7-8-2. 5-3-5 yang keempat. Jadi 9-6-3. 5-8-4.